Ini yang menciptakan Allah, yang membuat manusia. Masjid yang menciptakan Allah, yang membuat manusia. Lalu apa bedanya menciptakan sama membuat atau membuat? Kalau menciptakan itu adalah mengadakan dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Sebelumnya belum ada. Itu namanya menciptakan. Makanya Allah itu Maha Pencipta, bukan Maha Pembuat. Kalau pembuat ini manusia, jadi manusia ini adalah lantaran saja. Allah membuat segala sesuatu melalui manusia, melalui malaikat, tapi semuanya yang menciptakan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan segala sesuatu. Wa amara wa naha, dan Allah memerintahkan dan melarang. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan syariat, memberikan larangan, perintah kepada umat manusia, kepada manusia untuk dijalankan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan segala sesuatu. Apa iya manusia diciptakan oleh Allah? Ada yang bilang anak-anak di sekolah itu, Pak, saya yang menciptakan bapak sama ibu saya. Ini bukan yang menciptakan Allah. Apa buktinya? Nah, buktinya apa? Kalau di dalam Al-Quran tentu saja banyak ayat, sehingga kita perlu bukti akal. Kalau yang menciptakan bapak sama ibu, pada kenyataannya bapak sama ibu itu tidak bisa menentukan banyak hal dari anak yang ingin dibuat. Ya, mohon maaf, Bu, ibunya senang drama Korea seperti artis-artis Korea. Bapaknya juga sepakatan, ayo kita bikin seperti anak seperti pemuda Korea itu, artis Korea. Lahirnya keriting, hitam. Nah, kalau nggak sama seperti yang kita bikin ya, kalau nggak sama seperti yang kita niatkan ya, karena yang menciptakan, yang bikin bukan kamu, gitu. Bukan bapak sama ibu, tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita itu yang bikin, maka hasilnya adalah sesuai dengan kehendak kita. Kita mau bikin meja yang kotak begini, bukan meja bikin. Lalu kemudian ketika jadi bundar, nggak mungkin ya jadinya akan kotak. Kenapa? Karena kita yang bikin. Anak, Allah yang bikin, Allah yang menciptakannya, hanya wasilah atau perantara saja. Misalkan seseorang bikin pentol bakso, ya, bener-bener, terus kemudian dimasukkan ke dalam kandang, digodok supaya makan itu ketika sudah selesai. Kok baksonya segitiga ya semuanya ya? Wah, ini dandannya ini bagian berubah ini. Tidak bisa, dandan tidak bisa berubah. Panci tidak bisa berubah. Karena kita yang bikin dan kita berkehendak ini bundar, jadinya bundar. Meskipun dandan panci itu bagaimanapun juga usahanya untuk bikin pentolnya menjadi segitiga, tidak akan pernah bisa. Bapak sama ibu meskipun pengennya seperti artis Korea, ya jadinya tetap tidak sama seperti artis Korea. Itu anaknya sendiri dari tes DNA. Artinya keajaiban, keanehan yang di luar kebiasaan itu ada. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan segala sesuatu.
Allah yang enggak. Kita yang nurut saja sudah, kita nggak bisa untuk protes dengan apa yang telah ditakdirkan. Wa anna Allah qaddara kulla syai'in qabla khalqil khalqi yusarriful kainat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan segala sesuatu sebelum menciptakan segala sesuatu. Ala muqtadu ilmihi, dengan ilmunya, wa ikhtiyarihi wa hikmatihi, dengan kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah telah menciptakan segala sesuatu 50.000 tahun sebelum diciptakannya langit dan bumi. Kata Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menentukan, maka segala sesuatu, ya, segala sesuatu telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala qabla an yakhluqas samawati wal ardh, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi khamsina alfi sanah, 50.000 tahun sebelumnya. Jadi sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala segala sesuatu. Nah, ini adalah pembahasan yang memang agak berat, tapi kita bikin mudah saja. Bukan berarti menyepelekan, tidak. Maksudnya kita kasih keterangan yang mudah saja di antara kita. Takdir, ya, Allah Subhanahu wa taala itu mengenai kita semuanya. Allah Subhanahu wa taala telah mengetahui siapa nanti yang akan masuk surga, siapa yang akan masuk neraka. Allah telah mengetahui. Bukan berarti Allah menentukan ini masuk neraka, ini masuk surga. Tidak, tapi Allah sudah mengetahui. Nah, lalu manusia itu diberi namanya ikhtiar, diberi namanya pilihan. Namun segala pilihannya yang dilakukan oleh manusia itu semuanya dalam bingkai takdir Allah Subhanahu wa taala. Gampangnya begini. Panjenengan kan sebenarnya perapatan jajak, ya, yang sudah kita ketahui semuanya. Perapatan jajak yang ada lampu merahnya. Ada orang yang belum pernah mau ke Pulau Merah. Orangnya orang Situ Bondo, katakan begitu, belum pernah ke sana. Sehingga ketika sudah sampai jajak itu bingung. Mana ini di perempatan itu? Apakah saya ke kiri atau saya terus? Orang, Pak, jurusan arah ke Pulau Merah itu yang mana? Oh, beritahu, Pak, jenengan belok kiri, lampu merah itu belok kiri, terus saja nanti akan sampai lampu merah. Jangan terus, Pak, ya, jangan terus. Kalau lurus nanti sampai nyasar, bisa sampai Jember. Oh iya, Pak, terima kasih. Setelah tanya, terus dia mikir, ini sepertinya orang yang saya tanya ini kok bodoh ini. Sepertinya kok gak ngerti orang. Saya gak percaya sama dia. Saya tak lurus saja. Lurus. Akhirnya nyampe Benteng, nyampe Limor. Wah, kok gak nyampe Pulau Merah ya? Terus dia ngomong, oh ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Salah. Tidak boleh begitu. Padahal sudah diberi petunjuk, padahal sudah diberi penjelasan. Terus kemudian dilanggar penjelasan itu, lalu kemudian beralasan dengan takdir. Salah, tidak boleh. Itulah maksudnya ada usaha. Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan
surga, ini loh jalannya, ini jalannya ini. Amalan-amalannya apa saja, ini. Ini jalan ke neraka. Kalau kamu mau masuk neraka, ini jalannya. Ada maksiat dan dosa dan macam-macam. Sudah jelas semuanya bagi kita. Maka kita tinggal pilih mau yang mana. Tidak ada yang tidak jelas sekarang ini. Mana jalan ke neraka, mana jalan ke surga. Itulah dimaksud bahwasanya apapun yang dipilih itu masih di dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tidak boleh menyalahkan takdir. Lagunya dulu ada lagunya Desi Ratnasari itu ya. Takdir memang kejam. Tidak boleh begitu menyalahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu baik. Hanya saja terkadang manusia itu dia salah di dalam memahaminya sehingga merasa buruk baginya. Takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu baik, tapi tidak boleh kita itu kemudian apa-apa takdir Allah. Makanya di dalam masalah takdir ini ada dua kelompok yang tersesat. Kelompok pertama zaman dulu ya, itu namanya Qadariyah. Qadariyah ini berpahaman bahwasanya tidak ada takdir. Tidak ada takdir. Kemudian kebalikannya Jabariyah. Segala sesuatu apapun yang dikerjakan itu adalah takdir Allah. Manusia tidak punya pilihan. Kamu maksiat itu karena Allah SWT. Mencuri karena Allah SWT. Makanya pada zamannya Umar bin Khattab, dan Umar ini paham tentang takdir. Ada orang mencuri, ditangkap sama Umar, kemudian hendak dipotong tangan. Ketika hendak dipotong tangan, dia itu, Umar, kenapa kok saya ini akan dipotong tangan? Orang saya itu mencuri karena takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katanya begitu. Katanya Umar apa? Ya, saya memotong tangan itu juga takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takdir lawan takdir. Tapi ini pemahamannya orang ini adalah pemahaman Jabariyah. Pemahaman bahwasanya apapun yang dilakukan, meskipun itu salah, meskipun itu dosa, itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya nanti kacau kalau begitu. Berbuat dosa, ini kan saya terus, ini berbuat ini karena Allah, mencuri karena Allah, berzina karena Allah, wah, kacau. Akhirnya oleh Allah dipotong tangannya. Jadi kalau yang Qadariyah itu tidak percaya adanya takdir. Jadi segala sesuatu itu adalah kehendak kita sendiri. Kita tanggung jawab sendiri. Nggak ada urusannya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Justru ini biasanya kalau zaman itu ya, bahkan mungkin sekarang juga ada orang-orang yang tidak percaya dengan takdir. Biasanya orang yang pinter-pinter, ada akalnya itu pinter-pinter. Logikanya luar biasa. Mungkin kalau dari titelnya tinggi, profesor, doktor gitu. Nah, kalau pada zaman dahulu, Jaham bin Sofwan namanya ketuanya itu tidak percaya sama takdir, banyak menyebarkan pahamnya itu di Irak. Sehingga pada saat itu masa-masa akhir para sahabat yang masih hidup. Sahabat-sahabat akhir diantaranya waktu itu adalah Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, putranya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sehingga ketika Nabi Muhammad beliau sudah tua, itu Ibnu Umar masih kecil. Sehingga ketika Ibnu
sudah di akhir-akhir masa para sahabat. Ketika orang-orang di Irak yang mendapatkan fahamnya Jaham bin Safwan bahwasanya tidak ada takdir, orang-orang yang di Irak tadi itu haji ke Makkah. Di sana mereka ketemu dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Nah, orang-orang yang dari Irak ini melaporkan ada faham yang semacam itu di Irak yang disebarkan oleh Jaham bin Safwan, yaitu tidak percaya adanya takdir. Bagaimana menurutmu, wahai Abdullah bin Umar? Jadi Abdullah bin Umar sahabat Nabi yang banyak juga meriwayatkan hadis. Bagaimana menurutmu, wahai Abdullah bin Umar? Katanya Abdullah bin Umar, lau anfaqu mithla dhahabin mithla uhudin dhahaban. Kalau seandainya mereka itu orang-orang yang tidak percaya sama adanya takdir menginfakkan emas sebesar gunung Uhud, maka Allah tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah emas sebesar gunung Uhud tidak diterima oleh Allah hatta yu'minu bil qadari, sampai mereka itu beriman dengan takdir. Itu pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, kaum Khawarij ini katanya Nabi, kalau kalian, ini pada para sahabat, membandingkan sholat kalian dengan sholat mereka, kalian akan malu. Kalau kalian membandingkan puasa kalian dengan puasa mereka, kalian akan malu. Artinya apa? Itu sampai kakinya kapalen seperti kaki unta katanya itu. Saking seringnya sholat malam. Kemudian puasa juga sampai pucat gitu. Puasa, baca Al-Quran, zikir, sampai mereka itu orang-orang yang kayak sakit-sakitan dalam hal ibadah. Tapi kata Rasulullah, mereka itu lepas seperti lepasnya busur dari anak panah dari agama. Tidak ada, ya, sangkut pautnya sama agama. Nah, itu bilang tadi. Kenapa? Karena akidahnya keliru. Apa? Mereka menganggap orang yang Muslim yang berdosa besar maka otomatis kafir, dan kalau sudah kafir boleh dibunuh. Nah, itu bilang tadi. Karena akidah itu landasan di dalam agama kita, dalam kehidupan kita. Sehingga orang tidak yang penting sholat, yang penting puasa, ya, akidahnya ini harus benar dulu. Makanya yang pertama kali disampaikan oleh semua nabi kepada umat adalah masalah akidah, masalah tauhid. Nanti tata cara sholat, nanti tata cara puasa, nanti bagaimana ngurus negara, nanti bagaimana menghormati orang tua, nanti. Tapi yang paling pertama itu adalah akidah. Di dalam HPT pun yang pertama adalah kitabul iman. Akidah terlebih dahulu yang harus dikuatkan. Jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru di dalam memahami Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan tentang dirinya di dalam Al-Quran, di dalam hadis-hadis. Di antaranya yaitu segala sesuatu itu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wahai warga Asia sejati, sadarlah kan kewajiban suci membinarkan kaum wanita mencari yang utama negara. Di telapak kakimu terbentang surga, di tanganmu lah nasib bangsa. Mari beramal dan berdamai bakti
sejati penuh karunia. Berkibar